Perjalanan kali ini bersama Kapolres dan Wakapolres juga Timas Polres Pulang Pisau. Kita berkunjung ke salah satu pasar harian di bilangan Jalan Tingang Benteng Pulang Pisau. Kali ini yang kita tuju adalah lapak-lapak yang sedang berjualan. Kita lihat, apakah para pedagang ini mempunyai fasilitas pencuci tangan? Nah, lagi-lagi yang satu ini. Satu lapak tidak menyediakan alat pencuci tangan sebagai pencegahan penyebaran COVID-19. Dia pun kena teguran. Slow Pak Kapolres. Akhirnya Kapolres pun beralih ke lapak lain. Apa yang terjadi di sini? Sebuah lapak pedagang penjual. Ya, jadi memang kita tidak melakukan penutupan terhadap Anggap pasar. Ibu Asi. Karena pasar ini kita terapkan sebagai kawasan tertib physical distancing. Artinya tetap bisa berkegiatan, namun harus memenuhi kegiatan protokol tentang bagaimana cara berjual beli di pasar. Tadi seperti rekan-rekan sudah lihat sendiri, saya mengecek langsung. Ternyata masih banyak pedagang-pedagang yang belum menyiapkan tempat cuci tangan di lapaknya masing-masing. Nah, ini harapan saya setelah saya memberikan penyuluhan seperti ini langsung ke masyarakat. Ini masyarakat bisa semuanya pedagang di sini untuk menerapkan itu, memasang tempat cuci tangan sebelum berdagang. Kemudian cara membayar pun juga tidak menerima langsung dari pembeli, tapi dimasukkan uangnya ke dalam keranjang kecil, kemudian diambil ketika harus memberikan kembalian juga begitu, dimasukkan di situ baru orang pembelinya mengambil uang kembalian. Nah, ini harapan saya kepada seluruh pedagang di sini dan kepada masyarakat, ayo sama-sama kita tumbuhkan rasa kesadaran. Ini bukan buat polisi, ini bukan buat pemerintah, tapi ini buat masyarakat sendiri, kesehatan masyarakat sendiri. Kalau kita tidak sadar, kita tidak mau bergerak, kita tidak mau bekerja sama untuk melakukan pencegahan masing-masing, maka penyebaran virus ini akan semakin cepat dan korbannya siapa ya? Masyarakat juga. Ada tindak lanjut dari kegiatan hari ini, Pak? Ya, nanti akan ditindaklanjuti oleh Satbinmas dan Polsek untuk kembali menghimbau per lapak, per toko agar menyiapkan alat cuci tangan di depan tokonya masing-masing, di depan lapaknya masing-masing. Nah, paham belum? Para pedagang ini tentunya ditunggu untuk menyediakan tempat cuci tangan. Wow. Takut saya, kayak kalau takut. Kalau orang takut. Bawang merah berapa, Bu? 35, 40. Biasanya berapa? Itu bang, sekarang Biasanya? larang kalau ini berturut sudah. Malah berturun ya? Oke, Nah, banyak yang, kan sudah. yang naik ada lah? Ada normal lah. Normal semua ya? Oh. Pelanggannya, Bu, tambah sepi kah atau biasa? Berkurang lah sedikit. Berkurang lah. Bergambar tapi tukar. Banyak. Ibu siapa aja, Bu? Hah? Ibu siapa namanya? Eti. Eti. Ya, Ibu Eti Ini bang. harus menerima teguran ini. Tangannya ada virusnya, pegang sini, keluaran virus juga. Akhirnya pun Kapolres merasa bahwa pesan ini sudah disampaikan dalam rangka pencegahan COVID-19. Lalu dipenuhi nggak say? Tentunya harus dipenuhi dong. Kasih waktu 1 hari untuk para pedagang menyediakan sarana cuci tangan biar nggak ketularan virus dong. Ya, Kapolres pun jalan lagi ke tempat lain. Apa yang dilakukan di tempat ini? Adio.
Adio, daging berapa? Bervariasi dari 115, 130 ada. Nggak ada kenaikan turunan? Oh enggak, bertahan Tetap standar. Standar ya. Enggak ada perubahan kita walaupun Menurun pemasarannya Pelanggan sangat turun, sepi, sangat. sepi. sangat sepi. Biasanya Bang? Ya kalau hari seminggu biasanya 4 sampai 5, sekarang ya 3, 4, 2, 3. Separuh ya. Per Iya minggu ya. itu. Per minggu loh, enggak per hari loh, per minggu. Setelah ini saya akan ke bank dan ke pelayanan di Samsat. Saya harus melihat langsung bagaimana kondisi penetapan physical distancing di tempat-tempat pelayanan tersebut, sehingga memastikan bahwa masyarakat mereka melaksanakan sesuai dengan SOP dan masyarakat yang datang ke sana bisa nyaman dan bisa terhindar dari penyebaran corona. Yes, kita beralih ke perbankan. Tujuan pertama adalah Bank Rakyat Indonesia alias BRI. Ya, kita masuk ke salah satu layanan masyarakat perbankan yang satu ini. Pak Satpan pun menyambut kami. Kapolres lalu langsung memberikan beberapa penyuluhan bagaimana cara penyebaran virus corona. Ternyata memang sebagian besar sudah dipenuhi di Bank Rakyat Indonesia ini. Namun ada beberapa kekurangan yang harus dipenuhi tentunya. Ya, di kursi sudah memang tertera social distancing. Contoh untuk bisa jadi kawasan tertib physical distancing. Mas itu Siapa? Iya. Iya. Sahabat mulai hari ini masuk harus pakai masker. Kalau nggak ada, Ada yang bawa senjata, guys. Au. Tapi itu adalah penjaga dari polisi. Nah, di dalam ruang ATM pun belum sepenuhnya dipasang tulisan untuk himbauan mencuci tangan. Ya, alih-alih lah mengada Kapolres cuci tangan. Siap komandan, cuci tangan sudah bersih. Lalu tinggal mengambil duit di ATM. Oke. Kita pun beranjak ke tempat lain. Amator kaget. Tujuan kita adalah ke Samsat. Apa yang terjadi di sini, guys? Ternyata Kapolres akan marah besar di tempat ini. bener nggak begitu? Nggak terjadi kontak antara masyarakat dengan ini. Kenapa nggak bisa disiapkan keranjang kecil? Jadi masyarakat ketika bayar taruh di keranjang, petugas ngambil uang dari keranjang untuk menghindari physical distancing. Ini udah jelas Pak di sini nih, wilayah physical distancing, taruh dikasih keranjang satu, seperti itu. Kalau bapak nggak memperhatikan mereka sakit, siapa yang di sini? Itu bagus, di depan ada kabur. Ini kalau ada sapi yang jaga kan, pakai masker, yang masuk di situ kalau masyarakat masuk pakai masker. Kalau bisa disiapkan ada anggarannya, beli masker kasih mamut baru masuk. Bukan buat Kapolres loh. Nah, bener kan guys? Kapolres marah sama kepala Samsat di sini karena lagi-lagi tempat untuk meletakkan transaksi antara pembeli ataupun pemohon pembayar tidak dipenuhi. Tapi ya
Mudah-mudahan besok dipenuhi guys ya. Besok saya cek rasa berusaha saya. Siap dah, besok dipenuhi. Oke. Nah, BRI ya. kami pun BRI ya. keluar. Lalu kita masuk ke Bank Nasional Indonesia. Lagi-lagi cari pimpinan. Apa yang mau dilakukan Kapolres di tempat ini? Kita tunggu dulu. Nah, lagi-lagi Bank BNI dapat teguran guys. Bank ini tidak menyediakan tulisan di tempat ATM. Lagi-lagi Bu, besok dipenuhi ya, biar mantep gitu loh. Mumpung hari ini ketemu Kapolres, harus siap dan itu dong. Oke deh, terima kasih kunjungannya ke BNI hari ini. Kita keluar dulu, lalu Kapolres pun masuk ke Bangkalteng. Di Bangkalteng ada temuan apa lagi sih? Aduh, capek Pak Kapolres ya, keliling terus. Berapa bank, berapa pasar kita keliling hari ini. Nah, lagi-lagi Kapolres memasang strategi penyuluhan yang tepat di Bangkalteng. Tempatnya bagus sih, lihat-lihat dulu. Nah, pimpinan Bangkalteng pun keluar Pak Ardiansyah. Siap dimarahi Pak, siap komandan. Pak Ardiansyah diberikan pengarahan bagaimana memberikan pelayanan yang baik dalam rangka turut bersama membantu pencegahan penyebaran COVID-19 di tempat ini. Kapolres pun cari keranjang. Padahal kata Pak Ardiansyah sih ada, tapi di mana tadi ya? Coba Pak, kita cari dulu keranjangnya, ada nggak? Nah, pasti ada dong. Tapi kok nggak di meja? Nah, nggak ada tuh. Ada Pak. Nah, kan benar deh. Cari dulu. Kita kasih penyuluhan sedikit Pak Kapolres sebelum kita pergi dari Bangkalteng ya. Nah, belum capek Pak Kapolres, kita masuk ke Bank Mandiri. Wah, ada apa di Bank Mandiri guys? Kita tunggu reaktif Kapolres ke tempat ini. Lagi-lagi yang dilihat adalah keranjang di meja kasir. Mana pimpinan Bank Mandirinya ini? Wah, itu dia. Kita kasih ceramah sedikit Kapolres. Nah, kali ini Bank Mandiri dapat pujian guys. Ternyata tempatnya bagus, sudah memenuhi standar protokol kesehatan. Jadi nggak bisa lama dong. Aduh Pak Kapolres, nggak bisa marah dong di sini. Ini pun jadi percontohan bagi bank lain dan layanan masyarakat lainnya untuk bisa mengikuti kelengkapan ini. Oke, kita cabut Pak Kapolres. Sikat Pak Kapolres di Samsat, geram benar untuk melihat kondisi di Samsat. Ya, jadi setelah dari pasar tadi, saya mengunjungi tempat-tempat yang merupakan yang sudah kita tetapkan menjadi kawasan tertib physical distancing, yaitu antara lain perbankan dan kantor Samsat.
di kantor Samsat tadi saya cukup jengkel karena memang keseriusan kepalanya, keseriusan petugas-petugasnya dalam mengatasi penyebaran ini masih belum maksimal. Begitu juga di perbankan, di kawasan perbankan tadi banyak ATM meskipun sudah disiapkan tempat cuci tangan, tapi tidak diberikan tulisan himbauan yang besar sebelum bertransaksi di ATM agar mencuci tangan lebih dahulu. Kemudian di counter teller juga tadi sama-sama kita lihat tidak ada disiapkan keranjang uang, jadi uang masih diserahkan langsung dari nasabah kepada tellernya langsung. Nah ini sangat bertolak belakang dengan penetapan status sebagai kawasan tertib physical distancing. Dan kita sudah himbau langsung tadi ke masing-masing kepalanya untuk ayo disempurnakan sehingga ke depan pelayanan lebih baik dan kesehatan para petugasnya juga bisa terjamin. Ya, mungkin ke depan dalam peningkatan kelemahan ini tidak bisa Kapolres mungkin secara langsung terus memantau kira-kira penekanan untuk Kapolsek dan sebagainya. Seperti apa? Mungkin dalam beberapa hari ke depan saya akan laksanakan recheck lagi untuk memastikan bahwa apa yang sudah saya arahkan hari ini itu bisa dilaksanakan. Itu saya akan cek langsung dan nanti Kapolsek juga akan saya perintahkan untuk mengecek juga. Siap Komandan. Terima kasih kunjungannya hari ini. SK News sudah dibawa jalan-jalan. Salam. Mudah-mudahan penyuluhan hari ini memberikan pengalaman tersendiri buat layanan masyarakat untuk lebih baik.